wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, Masya Allah di pagi hari ini bertemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita. Sudah ada Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu jamaah. Masya Allah, ada Bunda Tuti. Alhamdulillah. Ada juga Ustadz Syam, Masya Allah yang lagi ngantuk kayaknya. Semangat ya jamaah, Masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai nelayan yang desak pemerintah bongkar pagar laut. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Pagar laut ilegal yang terbuat dari bambu masih tertancap di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Meski sudah disegel pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagar sepanjang 30,16 km ini belum juga dibongkar. Nelayan mendesak pemerintah segera membongkar pagar laut ilegal ini agar tidak mengganggu jalur laut para nelayan di Kecamatan Kronjo. Pasalnya sejak 6 bulan terakhir, nelayan mengaku merugi. Selain biaya solar meningkat, tangkapan ikan juga menurun dari biasanya 10 kg per hari menjadi hanya 3 kg. Masya Allah, emang ini punya siapa lagi ya Mas? Emang harus banget dibongkar? Ya iyalah Bu, masalahnya kan Ustadz Maulana kenapa Ustadz? Ibu kenapa jadi marah-marah sama saya? Itu kan yang masang pagar di laut bukan saya Bu. Saya jadi bingung. Ya Tapi coba ungkapkan perasaan ibu. Gimana Bu? Gimana kalau ibu jalanannya ditutup pakai pagar? Itu betul tuh. Waduh, kayaknya nggak terima, parah itu Ustaz. Iya kan. Karena nggak bisa lewat. Bagaimana kita mau lewat kalau ditutup? Penghasilan dari 10 kilo tinggal 3 kilo. Gimana? Nah itu. Kesel ya Bu ya? Kesel Iya. banget. Tapi mudah-mudahan ada solusinya ya Bu ya. Iya, Itu juga insya langsung Allah. diurus sama pemerintah. Nah Ibu, Silakan, Bu. Ya. namanya siapa? Nama saya Mary Pusparia dari Majlis Taklim Bulo Tanggamus Lampung. Wih dari Tanggamus Lampung, tepuk tangan dulu Masya Aku pernah ke Allah. sana. Oh iya, Masya Allah. Baik Ibu terima kasih ya. Boleh silakan duduk kembali. Ustadz Maulana mohon tanggapannya silakan. Izin Bunda dan Ustazah. Masya Allah tabarakallah, pembelajaran besar buat kita atas apa yang kita lihat, kezaliman yang kita lihat. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita mengaku yang bukan hak kita atau tanggung jawab kita. Karena perihal ini sama dengan haram. 1, 2, 3 haram. Kenapa? Karena mohon maaf kita sudah berbuat zalim. Karena ada hak orang yang terabaikan. Zalim itu lawan daripada berlaku adil. Dan ingat, laknat akan dilaknat oleh Allah orang yang mengambil hak orang. Dan mohon maaf tanpa menggurui, ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian atas apa yang dia lakukan. Berapa orang yang dihalangi rezekinya, berapa orang yang diganggu, berapa orang yang tersakiti, berapa orang yang terusik atas perbuatan kita. Ibu, menduduki tempat duduk yang panas saja dosa. Maksudnya karena orang itu masih yang tempat duduk itu masih ada yang punya. Contoh di acara pesta kawinan. Ini contoh keseharian ya Bu. Di acara kawinan. Orang lagi duduk, lagi makan. Dia mau pergi ambil minum. Langsung diambil tempatnya. Sakit hati enggak? Iya, sakit hati. Itulah hebatnya Islam mengatur sedemikian rupa. Supaya tidak ada orang yang diambil haknya. Disakiti tubuhnya. Dan mohon maaf. Ini yang mudah-mudahan pembelajaran besar buat kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Masya Allah. Baik terima kasih guru. Boleh tepuk tangan dulu. Waduh Masya Allah, ini menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini jamaah ya. Namanya manusia, kita pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Karena kita hidup bersama-sama, kita makhluk sosial gitu ya. Baik disengaja maupun enggak ya, pasti kita pernah berbuat kesalahan. Baik itu kepada manusia maupun
di mata Allah gitu ya. Nah jamaah ini mumpung pagi hari ini insya Allah kita belajar bareng-bareng. Ada guru-guru kita. Kalau misalnya nih kita pernah berbuat dosa atau pernah melakukan kezoliman. Apakah masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pas banget karena hari ini tim Islam itu Indah mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah jika dosaku seluas lautan apakah masih ada ampunan? Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Jadi kita di pagi hari ini berharap kita mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosa yang kita telah perbuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai anak durhaka bakar rumah orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sungguh durhaka apa yang dilakukan pemuda ini. Hanya gara-gara keinginannya tak dituruti kedua orang tuanya, ia nekat membakar rumah dan usaha salon milik keluarga. Tak sampai di situ, pelaku juga sempat menantang warga yang mencoba menghalangi aksinya hingga membuat aparat turun tangan. Di lokasi polisi juga turut mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam warga. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini the real toxic people nih. Ini bahaya nih ya, udah jadi benalu. Nyusahin orang tua lagi, bukannya ngebantuin. Minimal kalau nggak bisa bantu itu jangan nyusahin kali ya Bunda. Aduh emosi banget lihatnya pagi-pagi, Allah. Sabar. Bunda mohon izin nih, tapi Iya, ya itu kan salah satu contoh apa ya, dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua ya. Iya. Nah tapi karena kita hari ini, pagi hari ini bicaranya soal ampunan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita pernah melakukan dosa besar terhadap orang tua gitu ya, anggaplah durhaka gitu ya. Apakah kita masih bisa mendapatkan ampunan kalau misalnya nih, kalau beruntung orang tuanya masih hidup dan mau memaafkan. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal gimana Bunda? Mohon penjelasannya silakan. Baik, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, guru kami Ustadz Syam, dan guru-guru yang ada di rumah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang tercinta dimanapun berada, kalau kita mengutip atau membaca surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita ini semua sebagai anak dari orang tua kita. Tapi belum tentu kita semua menjadi orang tua. Betul? Ketika kita menjadi anak dari orang tua kita, ada kewajiban dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan musyrik, jangan menduakan Allah. Kemudian perintah berikutnya yaitu, dan hendaklah kita sebagai anak itu selalu berbakti memuliakan kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Yang tadi di tayangan itu bukan perbuatan baik sebagai anak kepada orang tua. Durhaka benar. Kenapa disebut durhaka? Karena orang tua menderita. Kemudian kita melihat itu adalah adab anak kepada orang tua yang betul-betul di luar keinginan kita sebagai orang tua. Pasti di sini orang tua sudah mendidik anak. Tetapi ketika anak itu ada pergaulan kan, terbentuklah karakter, ada keinginan yang tidak terpenuhi, akhirnya dengan emosi. Maka kalau orang tua sampai menderita, sampai sakit, apalagi disakiti seperti itu, dalam Al-Quran nggak boleh kan kita mengatakan di situ adalah menyakiti orang tua dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Namun karena orang tua itu lautan daripada pengampunan atau memaafkan, betul gak Bu? Senyebelin-nyebelinnya, senyakitin-nyakitinnya. Yang namanya ibu atau orang tua pasti ketika anaknya minta maaf, dimaafin gak Bu? Masya Allah. Mudah-mudahan kalau orang tua udah memaafkan, Allah juga memaafkan. Amin, amin. Nah udah kalau misalnya orang tuanya udah meninggal gimana tuh? Ya. Berarti kita ya harus berdoa kepada Allah. Mendoakan. Kemudian mendoakannya dan bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu.
Nah ini pelajaran buat kita semua ya, buat para anak selagi orang tuanya masih ada, ayo sayangi berbakti sama orang tuanya. Baik, Masya Allah, jamaah akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita, Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam izin bertanya lagi, masih mengenai jika dosaku seluas lautan, apakah masih bisa ada ampunan? Ini bicara soal dosa yang besar juga nih, misalnya contohnya ada orang yang sudah pernah melakukan dosa besar, itu misalnya contohnya zina gitu ya. Nah apakah misalnya orang itu bisa mendapatkan ampunan dan itu tuh katanya seperti hutang, maksudnya tuh gimana Ustaz Syam, mohon penjelasannya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Bigdat serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang zina dan kategorinya. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Furqan ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah. Ulama menggolongkan salah satu dosa besar yakni zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Maka kita berhenti di situ dan kita fokus kepada solusinya. Karena setan sangat ingin membuat manusia fokus kepada dosanya, bukan fokus kepada ampunannya. Makanya Islam itu indah hari ini membahas seluas apapun itu, sebesar apapun itu, maka akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dicatat bahwasanya ulama juga mengingatkan bahwa jagalah diri kalian, jagalah kesucian. Niscaya istrimu, putri-putrimu, perempuan-perempuanmu akan terjaga kehormatannya. Jauhilah hal-hal yang tidak pantas bagi seorang yang bertakwa, bagi seorang muslim. Karena sesungguhnya zina itu adalah hutang. Jika kamu pernah berhutang zina, maka anggota keluargamu lah yang akan membayarkannya. Ketahuilah siapa yang berzina pasti akan dibalas walaupun dia bersembunyi di balik dinding yang tebal. Kenapa ada ungkapan demikian? Karena mengambil daripada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berzina. Lalu Nabi SAW memberikan ibarah kepada pemuda ini, ya udah kalau kamu mau berzina, anggap saja perempuan itu mesti dia punya saudara laki-laki, perempuan itu mesti punya anak laki-laki, perempuan itu mesti dia punya daripada orang tua. Maka bayangkan seandainya perempuan itu adalah ibumu, bayangkan seandainya dia adalah saudari perempuanmu, bayangkan kalau dia adalah istrimu, maka subhanallah ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita. Betul. Tapi sekali lagi kita mau fokus kepada ampunannya. Ya. Ada lanjutan ayatnya mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali yang bertaubat. Jadi kalau tanyakan bisakah bertaubat, maka bisa, dan ada pahala di balik tobatnya. Masya Allah, tobat dan jangan pernah mengulanginya lagi ya. Karena tobat itu artinya itu. Nah, tobat itu karena artinya ada yang berhenti. tobat hari ini, besoknya dilakuin lagi, tobat lagi gitu. Itu bukan tobat berarti ya definisinya. Siap. Terima kasih guruku saja, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dalam tema kita yang Masya Allah luar biasa. Temanya adalah dosaku seluas lautan, apakah masih ada ampunan? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.